Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kita, ngaji zakat. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, yang terakhir itu zakat pertanian. Objek zakat pertanian kemarin kita sampaikan ada dua. Yang pertama biji-bijian hasil tanaman, yang kedua buah. Kedua hal ini, baik biji-bijian ataupun buah, harus memenuhi syarat sebagai makanan pokok dalam keadaan normal sama bisa disimpan. Maka buah yang masuk dalam kategori ini jadi makanan pokok dan bisa disimpan, itu cuman disebutkan di kitab cuman dua, kurma sama anggur. Sementara buah yang lain tidak masuk. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan terhitung mulai wajib zakat itu ketika biji-bijian sudah mulai mengeras, menguning, sudah siap panen begitu, walaupun belum dipanen. Sekarang kita masuk ke nisabnya. Nisab kemarin apa? Batas minimal sebuah harta wajib zakat. Pertanian itu kalau di kitab fikih ini dari Nabi 5 wasak istilahnya. Zakat itu 3,6 kilo. Kurang lebihnya segini. Nggih. Dari sekian banyak konversi itu yang paling banyak memang Hanafiyah. Sementara yang lainnya berkisar antara paling rendah 2,4, paling tinggi 2,9. Kalau yang saya miliki ukuran 1 mud atau yang biasa diistilahkan mud nabawi bersanad itu 1 mud cuman 5,8, 6 on. Kali 4 itu cuman 2,4. Nanti bisa suatu saat jenengan coba konversi. Dan biasanya ada sertifikatnya ya. Ada sertifikatnya. Nang ya. 2,4 paling rendah sama sampai 2,9. Kalau dikalikan nanti suatu saat nanti akan ketemu mud nabawi bersanad bersertifikat. Nah, coba nek sekarang satu nisabnya itu 5 wasak, yang mana 5 wasak 1200 mud. Nah, kalau 1 mudnya ambillah yang mana ya? Yang paling rendah nih, berarti 6 on. Berarti ini nisabnya itu 726 kali 12, 72 nih. 1200 kilo. Nek ke kilo itu jadinya 720 kilo. Kalau ambil yang ini okay. Kalau ngambil yang ini itu 820 kilo. Kalau ngambil yang 9 on ya 9 kali ini 90, 1 ton 18. 9 90 sama 18, 1000
1008 kok kakian ya 1080 kilo. Kurang lebihnya itu nisabnya. Nah ini di pertanian di lingkungan sekitaran kita, yang mana itu mungkin nanti jenengan bagi petugas-petugas zakat itu akan menerima konsultasi atau pendampingan dalam dalam zakat pertanian ini. Sementara untuk yang kemarin peternakan itu mungkin hanya sedikit, kalau tidak boleh dibilang sangat sedikit daripada muzaki yang di peternakan. Kemarin ada pertanyaan dari Mas Ahsan itu, kalau berdagangnya kambing kan tidak langsung laku. Nah nanti seperti apa dia? Ada biaya makani, biaya makan nih, memberi makan pada kambing yang diperdagangkan itu berarti menambah biaya produksi, berarti ada pengurangan. Nanti begitu rumus di perdagangan. Kemudian yang selanjutnya, waktu membayarkan zakatnya. Dari sekian pendapat yang paling tepat sesuai dengan zuhir ayat, bayar zakat pertanian itu waktu panen. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah haknya. Surat Al-An'am Surat Al-An'am 141. Dan berikanlah hak harta berupa zakat yauma hasadihi, pada hari dipanen. Surat Al-An'am 141. Tidak ada kewajiban haul. Haul itu yang kepemilikan 1 tahun itu. Kalau kemarin di peternakan ada kepemilikan 1 tahun syaratnya. Kalau pertanian tidak. Kapan panen ya itu dibayarkan. Nah sekarang yang objek seperti padi itu kan rata-rata atau normalnya padi hari ini itu 3 bulan panen. Kalau dulu 6 bulan mungkin gitu, 5 bulan 6 bulan. Kalau 3 bulan panen ya berarti kapan panen itu dibayarkan. Setahun panen 2 atau 3 kali, setahun ya bayar 2 atau 3 kali sesuai panennya itu tadi. Kalau bisa panen 2 kali ya 2 kali, kalau panennya 3 kali ya 3 kali. Proses panen itu bukan waktu masih basah, tapi sudah siap disimpan. Jadi sudah bersih dari kulit. Dalam wujud kalau padi itu sudah beras. Jadi beras sekian kilo. Aslinya petani harus punya modal pendamping untuk biaya produksi itu, untuk biaya produksi. Jadi seumpama nanti dijual, maka itu setelah dikeluarkan zakatnya. Lah kan jualnya masih basah, belum ketahuan. Maka ada yang kemarin kita sampaikan itu ditaksir dulu. Ditaksir itu untuk menghasilkan beras sekian kilo. Kalau saya nyaman ngambil yang ini. Untuk ngambil 720 kilo beras itu dihasilkan dari berapa kilo gabah kering, begitu. Maka nanti dikonversikannya ke volume, lebih mudah. Volume itu berapa, kalau orang sini kresek ya istilahnya, kalau tempat saya bagor gitu. Berapa bagor? Rata-rata satu bagor pakan ayam, bekas pakan ayam atau pakan gemak itu 40 kilo, 40 sampai 45 kilo gabah kering.
penyusutan dari gabah ke beras itu berkurang kurang lebihnya sepertiga. Kalau gabahnya bagus, diteplekke, dikipasin, maka nanti konversinya ke wujud beras, sudah dalam wujud bersih dari kulit. Maka pengertian hari panen itu bukan hari pas masih basah turun dari sawah, itu bukan, tetapi sudah selesai proses semuanya, turun dari sawah, pengeringan sampai selebkan, jadi dalam wujud beras begitu. Iya, kalau orang nyimpan gabah lebih awet, kalau sudah dikupas nggak sampai setahun dipangan totor bubuk ya. Kalau gabah asal kering itu 2 tahun nggak, ya walaupun nanti menguning ya, berhasil jadi kuning tapi nggak rusak. Ini konversi nisabnya. Kemudian berapa persen yang dibayarkan? Kalau ini yang dihitung cuman airnya tok, karena naskah dalilnya begitu. Maka tadi saya sampaikan petani harus punya dana pendamping untuk biaya produksi berupa beli obat, beli pupuk, bahkan tenaga tanam maupun panennya. Yang dihitung hanya airnya. Jika airnya itu bayar, baik karena iuran, bayar iuran pengairan, atau dengan mesin diesel atau pompa listrik, maka itu cuman 5%. 5% jika air bayar. 5% dari 720 hanya 36 kilo, separuh, 36 kilo. Kalau airnya gratis 10%. Persen 72 kilo. Apa namanya? Ya airnya gratis, itu bisa air hujan atau air sungai yang bisa masuk ke ladang tanpa harus bayar. Maka itu 10%. Nah, bagaimana kalau kadang bayar, kadang gratis? Maka nanti ya antara ini disesuaikan. Contoh padi itu masa hidup, masa panennya 3 bulan. Yang 2 bulan pertama, 2 bulannya gratis. Berarti 2 bulan kali 3 bulan masa hidup. Kalau 2 bulannya gratis itu kali 10%. Sementara yang bayar cuma 1 bulan. 1 bulan dikalikan dibagi ini kali 5%. Nanti ketemu berapa persennya. Nah, 6%. Jadi 6,67%. Nah, kan 6,67%. Yang bawahnya 1,67. Terus dijumlah 7,7%. Zakatnya kalau modelnya ini tadi 2 bulan gratisan airnya, 1 bulan bayar, maka zakatnya 7,7% kali 720. 7,7 kali 720 sama dengan bagi 100. 5
kilo. 5,5 kilogram. Begitu kayaknya Mas Ahsan ya. Orang Makassar nanam padi nggak? Padi. Nanam padi. Nanam padi itu kan 3 bulan. Ini sekali panen. Karena padi itu panen sekali mati pohonnya. Maka seumpama setahun panennya 3 kali, bukan digabung-gabungin. Bukan digabung-gabungkan. Panen pertama digabung kedua, gabung ketiga, enggak gitu untuk padi. Karena dia sudah mati, ganti tanam baru. Seumpama panen musim tanam pertama begini enggak sampai nisab, ya enggak zakat. Musim tanam kedua enggak sampai nisab lagi, ya enggak zakat lagi. Tapi seumpama musim tanam pertama dan kedua digabungin sampai nisab pun itu enggak bayar zakat. Karena padi itu dianggapnya setahun panen sekali. Karena dia satu kali panen mati, satu kali panen mati. Beda mungkin nanti kalau ada yang, kalau dulu namanya singgang, jadi kan yang petani sinten. Jadi yang kedua, panenan yang kedua itu nanti setelah dipotong panen dibiarkan, itu kadang masih bisa tumbuh hasilnya walaupun sedikit sekali, kadang nggak sampai 1/4-nya. Kalau contoh kurma, kurma itu ada musim panen raya, tapi di tengah-tengah itu ada buahnya. Nek orang Jawa jenenge selandri, ada buah yang keluar nggak pada musimnya. Nah itu digabungin kalau kurma, karena kurma kan satu batang itu masih hidup terus untuk musim selanjutnya. Ini tentang menggabungkan yang dipanen dalam 1 tahun yang sama. 1 tahun yang sama itu maksudnya 12 bulan, hitungan 12 bulan. Bukan dari Muharram ke Dzulhijjah, bukan, tetapi 12 bulannya. Sama seperti haul kemarin, 12 bulan. Kalau terdiri dari beberapa petak sawah dalam satu musim, digabungin apa sendiri-sendiri? Jenengan punya sawah 5 petak. Ini dihitung setiap petak nisab, tapi musim tanam sama. Digabungin apa sendiri-sendiri? Kalau yang model begini digabungin. Digabung. 1 kali panenannya yang dihitung itu, bukan petak. 1 kali panennya. Jadi yang musim panen pertama, musim tanam pertama begini ya digabungin. Jenengan punya berapa petak atau petani punya berapa petak, digabungin. Jika semuanya masuk nisab, ambil yang paling rendah 720 kilo, maka beras, dalam wujud beras ini ya, kalau beras. Kalau jagung ya sudah dipipil, bukan masih ada dalam pipil kering, bukan masih ada janggelnya, sudah pipilan. Kalau singkong berarti sudah dalam wujud tepung, nisabnya sebegitu. Kalau jagung mungkin biaya produksinya lebih ringan daripada padi. Padi itu biaya produksinya besar sekali. Kemudian yang tadi ditaksir hasilnya, kalau jenisnya berbeda digabungin apa mboten? Dengan nandur padi putih, padi merah, padi hitam, mbok menawa ada. Walaupun beda jenisnya, kalau sama itu digabungin. Yang dalam 1 kali panen. Tapi kalau ketan itu di sini bukan sebagai makanan pokok ya, itu tambahan. Tapi itu jenis beras, maka tetap digabungkan. Sama jagung kuning, jagung
putih, jagung 2 kelinci. Nek sayuran ndak ada zakatnya, karena sayuran tidak memenuhi 2 syarat pokok tadi. Kalau dalam bahasa fikih namanya ilah. Ilah itu ya disimpan dan makanan pokok. Secara umum seperti ini. Kemudian ini tambahan di bab memperkirakan hasil, itu namanya apa di taksir. Kalau di bahasa kitabnya khoroso tukang taksir. Contohnya ini wis menjelang panen, nah itu tukang taksir boleh bekerja. Pekerjaan tukang taksir itu diperbolehkan dengan syarat 1 laki-laki, 2 muslim. Syarat tukang taksir itu laki-laki, muslim, merdeka, adil, yang terakhir menguasai objek. Tukang taksir gabah berbeda dengan tukang taksir pohon. Tukang taksir pohon berbeda dengan tukang taksir hewan. Hampir mirip dengan maklar, tapi kalau maklar itu kan penghubung ya. Penghubung ini kalau nggak menguasai objek yang dihubungkan, kadang ya malah tertipu juga. Orang bisa mentaksir itu dengan tinggi sekian, lingkar sekian, nanti hasilnya sekian kubik. Itu kalau ya tukang taksir masing-masing maka memenuhi syarat 5 itu. Maka nggak boleh tukang taksir itu perempuan. Perempuan itu kadang katanya pelupa ya Pak ya. Musliman, maka tukang taksir yang bukan orang Islam tidak dilindungi, tidak diperkenankan. Hurron, merdeka. Budak, walaupun dia menguasai permasalahan, tapi kalau budak tidak diperbolehkan. Adil itu adil untuk dirinya sendiri, adil untuk ke orang lain. Adil untuk dirinya sendiri itu dia menjauhi dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Adil untuk orang lain berarti dia tidak mudah dipengaruhi. Tidak mudah dipengaruhi. Seperti itu. Kan fungsinya tukang taksir tadi datang ke sawah, contoh ini ya. Melihat objek zakat berupa padi tadi, walaupun belum dipanen tapi sudah bisa mentaksir, itu dalam rangka bayar zakat dulu biar bisa memberi manfaat pada orang miskin. Begitu untuk pertanian-pertanian yang mungkin nanti akan ada di lapangan dalam pendampingan zakat di masyarakat bagi muzaki. Objek zakatnya sudah, ilahnya sudah, nisabnya sudah nggih. Besaran zakat 10%, 5%, antara 5 sampai 10. Waktu mengeluarkan zakatnya tadi pas panen, dalam wujud yang sudah bersih. Kalau satu pohon berbuah 2-3 kali digabungin, tapi kalau satu pohon panen mati ya sudah. Seperti itu pertanyaannya Mas Ahsan kemarin, kalau punya kambing yang diperdagangkan itu nih, maka itu nanti dikurangi, dimasukkan dalam biaya produksi. Jadi seumpama bukan zakat kambing, namanya zakat perdagangan. Saya bakul kambing,
kulaan apa? beli jual gitu. Nah seperti itu kan, tapi kadang kan nggak habis dijual di pasar, bawa pulang dikandangin, dikasih makan. Lah biaya ngasih makan ini itu dikurangi dari laba, namanya ini dimasukin ke pokok produksi. Kan biaya pokok produksi berarti ada ujud kambing sama biaya ngasih makan. Kambing satu biaya kasih makan berapa, harinya berapa, ribunya, nanti ketika dijual untung berarti nanti yang dimasukkan untungnya. Kalau rugi berarti ya rugi. Gitu. Jadi pedagang hewan dia harus punya dana pendamping. Beda kalau dagangnya barang mati ya. Jualannya mie ayam ada kemungkinan nggak habis nggak Pak? Ada. 2 hari 3 hari itu kuat masih. Kuat, nanti bisa. Nah nanti kan biaya pengeluaran untuk pemfreezeran itu dimasukkan dalam pokok produksi. Kita lanjutin yang selanjutnya, zakat uang. Zakat uang itu berupa emas dan perak atau dinar dan dirham. Awalnya itu, kemudian dikiaskan selanjutnya ya segala sesuatu yang mewakili dinar dan dirham untuk keperluan keuangan, maka itu disebut uang, disebut nakdun. Ya kalau di kitab bahasanya real, dolar, rupiah, apapun itu. Kalau emas, nah nanti uang, ini uang gitu ya, uang itu objeknya emas atau perak atau mata uang apapun. Tapi dinilai dengan emas atau perak. Maka segala mata uang apapun masuk ke situ. Nah, mata uang ini harus berupa sesuatu yang disepakati secara sosial dan dilindungi secara legal, formal negara. Karena uang kita nggak mungkin kita buat uang sendiri. Mungkin bisa buat transaksi internal, tapi tetap saja nanti di situ akan ada pintu kriminal dan ataupun akan ada ya celah, tetap harus ada konversi. Konversi itu apa? Pertukarannya. Seperti dulu di Depok beberapa waktu yang lalu buka pasar dinar. Uang apapun ditukar dengan dinar, masuk ke pasar belanjanya dengan dinar, pulang begitu. Ya tetap secara hukum Indonesia itu melanggar ketentuan. Kemudian ya tidak mungkin bisa dibuat belanja di luar pasar itu karena tidak dilindungi. Begitu. Sama dulu di zaman Nabi pun dinar dan dirham yang beredar itu macamnya banyak. Masing-masing negara menerbitkan. Kemudian Nabi membuat ketentuan untuk urusan berat. Dinar dirham itu berarti berat. Itu ngikuti orang untuk keuangan ngikuti orang Mekah. Karena orang Mekah itu pedagang. Tapi kalau untuk ukuran itu ikut orang Madinah. Madinah itu bertani, maka satu sok, satu mud, satu wasak itu tadi ukurannya orang Madinah yang dikonversi. Tapi kalau berapa gram, berapa kilo itu ngikuti orang Mekah. Emas dan perak. Kalau emas, nisabnya emas
itu 20 miskol, 20 istilahnya miskol. Murni itu berarti 24 karat. Kalau diputar di konversi sampai gram itu kurang lebihnya 85 gram murni. Dalam? Oh, sudah, ini sudah ketemu akhirnya nih. 85 gram itu sudah ketemu. Satu miskol itu, satu miskol, istilahnya kok beda-beda ya. 3 kali 20. Sini yang pakainya ukiyah sama gram. Sementara biasanya kalau kitab itu pakai dinar. Satu dinar itu berapa gram? Satu dinar itu 4,25. Berarti ini satu miskal itu dinar nih. 4,25. Walaupun ada yang ngasih 4,3. Ada yang lebih tinggi lagi. Satu dinar berapa gramnya nih, segitu nih. Ngambil yang ada yang lebih sedikit, ini tengah-tengah. Ini kalau 20 kali 4,25 kan ketemunya nih. Maka ada nisabnya, yang memberi nisab emas itu 90 gram. Wajib zakatnya pinten? 2,5% saja. Kalau punya 85 gram berarti zakatnya pinten gram itu? 85 kali 2,5 dibagi, nah, sama dengan dibagi 100, cuman 2,125 zakatnya. 2 seprapat, ada 125, 2,125, setengah dinar, setengahnya. Ini murni 24 karat. Kalau emasnya jenengan enggak murni 24 karat, maka dikonversi lagi. Konversinya, kalau jenengan punya emas cuman 22 karat, maka nanti yang dibutuhkan berapa gram? 22 dibagi 24. Semakin besar atau semakin kecil ini? Nah, berarti dibalik. Aslinya harusnya 24 karat, jenengan punyanya yang 22 karat, dikalikan 85 gram. Nanti ketemunya berapa? 24 kali 85 dibagi 22.
ketemunya 93 gram. Untuk ukuran yang 22 karat. Kalau yang cuman 17 karat 24 per 17 kali 85. 24 kali 85 bagi 17, 120 gram untuk yang 17 karat. Maka nanti ada istilah di bab riba. Itu nisabnya ya tadi? Nggih. Nisab yang 22 karat itu 93, yang 17 120. Karena nisab 20 miskol atau 20 dinar 85 gram itu untuk yang 24 karat. Kol sama dengan 20 dinar nggih. Jadi ini istilah miskol itu dinar di sini. Miskolan kholison. Nek nganti ngaji fikih, emas itu nggak boleh dipakai laki-laki. Tapi nek laki-laki pakai permata boleh, walaupun lebih mahal. Ada anunya, ada ilah yang disampaikan, alasan yang disampaikan ulama. Kalau saya orang miskin lihat orang pakai batu permata itu segenah mikir, orang mampu beli. Tapi kalau saya ngelihat orang pakai emas itu kayaknya kalau kecil-kecilan masih mampu. Emas itu di tengah-tengahan, dianggap barang mewah, tapi dia tersebar umum, dianggap barang murah, tapi tidak semua orang bisa menjangkau. Maka orang miskin itu tertarik dengan emas, tapi nek dikai permata belum tentu. Ya, ini untuk emas dulu ya, emas seperti ini. Lah nanti nek dikonversi ke uang, ngitungnya yang ini. 1 gram yang 24 karat, bukan yang 17 dan sejenisnya. Saya punyanya yang 17 karat, maka di minimal segini 120 itu 120. Emas ini bukan perhiasan yang dipakai. Emas bisa emas pokok itu emas batangan, atau ya perhiasan aslinya tapi nggak dipakai, disimpan. Yang boleh memakai perhiasan itu kan hanya perempuan. Walaupun tidak ada batasan, seorang perempuan boleh pakai perhiasan itu berapa gram, nggak ada batasan. Normalnya berapa itu enggak. Aslinya iya, tetapi kemudian para ulama membuat batasan yo semirip dengan ini. Jadi istrinya jenengan boleh dicenteli emas itu 85 gram. Kalau lebih dari 85 gram maka itu disebut hulu. Israf, israf. Berlebih-lebihan. Walaupun di sini tidak ada batasan disebut israf itu. Saya pakai perhiasan emas perempuannya. Kalau laki-laki mutlak nggak boleh pakai 1-2 gram pun masuk hitungan yang harus dizakati. Kalau emas yang ditempel-tempelkan, punya gelas emas, sendok emas ditempelkan atau perhiasan, itu termasuk dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Yang tidak dihitung hanya perhiasan yang mubah, yaitu perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Mubah itu boleh. Perempuan pakai perhiasan emas boleh, laki-laki nggak boleh. Perabot rumah tangga atau sebelum ke perabot, gigi emas. Kita punya
anggota badan kita ditanami emas. Itu hajat, lil hajat, boleh. Laki-laki aslinya nggak boleh memakai emas-emasan. Tapi kalau pakai gigi emas boleh. Karena di antara jenis logam-logam itu yang tidak ada efek korosi itu emas. Pakai gigi besi nggak lama nanti karatan. Maka kalau pakai emas itu boleh. Karena dulu zaman Nabi ada. Nah, sahabat itu yang hidungnya ditambalnya, patah tulangnya ini, itu dikasihnya emas. Sebelumnya sok patah tulangnya. Gitu. Platina itu katanya emas putih gitu ya. Nah, kemarin saya ke toko itu emas putih itu ya hanya ini tadi, ada ukuran karatnya. Kan karat itu kemurnian. Kalau dia ini kan berarti ada campurannya begitu. Prosentase campurannya lebih banyak. Lah, emas putih itu yang buat nyampur itu logam. Jenisnya apa? Kalau di kitab namanya nuhas. Itu aslinya bahan dasarnya tetap emas kuning itu, cuman memang kan campurannya berbeda-beda. Begitu sampai di emas dulu. Nanti kalau uangnya dikonversikan ke yang 24 karat ini. Ini tambahan sedikit, selain nisab haul 1 tahun mandek berhenti. Haul hijri.